Selamat pagi Bapak dan Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PDD UKTPP Pengejaran untuk pengajuan Serdo Smart 2022. Nama saya adalah Ruth Seliminta Tarigan dan dengan nomor NIDN 702118502. Saya berasal dari Prodi Manajemen Universitas Kristen Petra. Mata kuliah yang akan saya jelaskan hari ini adalah statistika. Di sini saya tulis sesuai dengan nama mata kuliah yang didaftarkan di PDDikti, yakni Statistics. Karena saya mengajar di sebuah penjurusan internasional, di mana semua mata kuliahnya diberikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Untuk deskripsi mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa ataupun lulusan kita untuk menjadi seorang manajer yang analitis, yakni seorang yang mampu mengambil keputusan berdasarkan data. Maka ada 4 statistika dasar yang di-cover. Yang pertama adalah statistika deskriptif, kemudian mengenai peluang, yang ketiga statistika inferensial, dan yang keempat adalah statistik prediktif. Mata kuliah ini menekankan kepada persoalan-persoalan bisnis sederhana yang membutuhkan pendekatan dan analisa statistika. Dengan mengetahui metode dasar statistika, kami berharap bahwa lulusan kami dapat menggunakan dan juga mengolah data menggunakan metode-metode yang sudah diajarkan di dalam perkuliahan ini. Sebagai kompetensi tambahan, kami juga menggunakan Excel dalam menyelesaikan persoalan-persoalan statistika dengan harapan agar lulusan kami semakin fasih dalam menggunakan software ini yang banyak digunakan oleh para pengguna lulusan. Ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan bahwa mereka dapat menggunakan pendekatan metode statistika deskriptif ketika mengolah data. Kemudian, kami juga meminta mahasiswa menunjukkan pemahaman akan menghitung peluang dengan menggunakan variabel diskrit ataupun variabel kontinu. Yang ketiga, kami mengharapkan mahasiswa menunjukkan kemampuan dalam menggunakan statistika inferensial, yakni ketika melakukan estimasi ataupun melakukan tes hipotesa. Yang keempat, kami juga mengcover dasar dari statistika prediktif. Ini adalah materi pembelajaran yang akan diselesaikan dalam 16 kali pertemuan. Untuk capaian yang pertama, yakni statistika deskriptif, mahasiswa akan mengikuti 3 perkuliahan, di mana pada minggu pertama mereka akan belajar bagaimana mendefinisikan data dan bagaimana juga mengumpulkan data. Kemudian minggu kedua mereka akan belajar bagaimana mengatur dan memvisualisasikan variabel. Sementara untuk minggu ketiga mereka akan belajar ukuran deskriptif nomor. Untuk CPMK yang kedua dibagi dalam 3 pertemuan. Yang pertama, minggu keempat akan mendiskusikan mengenai teori-teori dasar peluang. Kemudian pada minggu kelima akan mempelajari peluang dengan variabel diskrit. Dan yang keenam, peluang dalam variabel kontinu. Tapi yang ditekankan di sini adalah distribusi normal. Karena distribusi normal ini akan kita pakai untuk memahami statistika inferensial. Setelah mempelajari statistika deskriptif dan statistika peluang, maka mahasiswa akan mengikuti ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, maka di sini ada materi yang baru, yakni statistika inferensial. Di minggu pertama, mahasiswa mempelajari bagaimana sampel itu terdistribusi. Minggu ke-8, mahasiswa mempelajari selang kepercayaan atau confidence interval. Dan setelah mengetahui ini, mahasiswa kemudian belajar bagaimana melakukan tes hipotesa hanya dengan 1 sampel. Minggu selanjutnya dilanjutkan dengan tingkatan yang lebih tinggi, yakni tes hipotesa untuk 2 sampel. Minggu ke-11, mahasiswa mempelajari ANOVA yang kemudian akan menjadi dasar pada CPMK yang keempat. Kemudian minggu ke-12 tes chi-square, dan minggu ke-13 kita akan melakukan review untuk statistika inferensial. Pada saat review ini, kita akan menggabungkan beberapa metode ataupun beberapa studi kasus yang membutuhkan pendekatan berbeda-beda. Kemudian setelah statistika inferensial, diadakan sebuah tes, mini tes yang akan menguji kompetensi mereka dalam statistika inferensial. Setelah itu, untuk menunjukkan atau untuk belajar CPMK yang keempat, kami bagi dalam 3 minggu. Di minggu yang pertama, yakni di minggu ke-14, mahasiswa akan mempelajari regresi linier sederhana. Kemudian di minggu ke-15, mahasiswa akan mempelajari regresi linier berganda. Kemudian di minggu ke-16, kita akan melakukan simulasi Excel dengan menggunakan data-data yang sudah disediakan. Mahasiswa akan belajar bagaimana melakukan regresi linier, bagaimana melakukan regresi berganda menggunakan Excel.
Kemudian untuk ujian akhir semester ini akan menguji kemampuan mahasiswa dalam pemahaman mengenai konsep analisa prediksi. Untuk metode pembelajaran setiap minggu, kemampuan akhir yang diharapkan bervariasi antara pemahaman dan penerapan. Semisal untuk pertemuan pertama, materinya adalah mendefinisikan dan mengumpulkan data. Bentuk pembelajarannya adalah kuliah. Untuk yang kedua, mengenai mengatur dan memvisualisasikan variabel, maka yang kami harapkan adalah kemampuan untuk menerapkan konsep yang sudah dipelajari. Di sini, tidak hanya kuliah, tetapi juga mahasiswa akan belajar bagaimana memvisualisasikan variabel dengan menggunakan Microsoft Excel. Di minggu ketiga juga penerapan, yakni ukuran deskriptif numerik. Bagaimana mahasiswa dapat mengerti apa ukuran deskriptif numerik yang ada melalui kuliah, dan kemudian bagaimana menghitungnya menggunakan Microsoft Excel. Untuk minggu keempat, dasar-dasar peluang, maka yang diharapkan pemahaman dan metode pembelajaran. Bentuk pembelajarannya adalah kuliah. Minggu ke-5 dan ke-6, mahasiswa masih mempelajari peluang, namun di minggu ke-6, mahasiswa mempelajari variabel diskrit, dan untuk minggu yang ke-6, mahasiswa mempelajari distribusi normal dan distribusi kontinu. Di sini bentuk pembelajarannya adalah perkuliahan. Minggu ke-7, mahasiswa mulai memasuki capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, yakni statistika inferensial yang dimulai dengan mempelajari distribusi sampel. Di sini bentuk pembelajarannya adalah perkuliahan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, yaitu yang kami harapkan dari mahasiswa adalah penerapan. Di sini kenapa? Karena kita akan melakukan banyak uji hipotesa. Bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah pertama perkuliahan, yakni mengajarkan mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar yang diajarkan dalam tes hipotesa, dan kemudian untuk setiap tes hipotesa, mahasiswa akan diajarkan bagaimana melakukan tes atau menghitung menggunakan Microsoft Excel. Mahasiswa juga diajarkan bagaimana menghitung p-value ataupun menghitung nilai kritis dari sebuah tes hipotesa dengan menggunakan Microsoft Excel. Mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan add-ins yang sering digunakan di Excel untuk menyelesaikan persoalan-persoalan statistika. Dalam hal ini adalah tes hipotesa. Kemudian, untuk minggu ke-14 dan ke-15, mahasiswa sudah mulai mempelajari mengenai statistika prediktif, yakni di minggu ke-14 mahasiswa mempelajari regresi linear sederhana, dan di minggu ke-15 regresi linear berganda. Di sini bentuk pembelajarannya adalah kuliah dan juga tutorial menggunakan Microsoft Excel. Saya perlu note di sini bahwa ada minggu ke-13. Minggu ke-13 ini konsepnya adalah review, yakni mereview apa yang sudah dipelajari selama materi statistika inferensial. Untuk sistem dan penilaian pembelajaran, terdapat 5 macam tugas yang harus dikerjakan ataupun diselesaikan oleh mahasiswa selama 1 semester. Yang pertama, dalam setiap pertemuan terdapat latihan soal. Kadang-kadang untuk studi kasus, maka mahasiswa harus melakukan presentasi hasil dari analisa studi kasus. Terkadang untuk membuat pelajaran semakin menarik, ada beberapa games. Nah, ini dilakukan di kelas dan dikerjakan secara berkelompok. Poin penilaiannya bisa kuantitatif jika misalnya games atau mereka diminta untuk menghitung. Namun jika ini adalah presentasi dari studi kasus, maka poin penilaiannya bisa berupa kualitatif. Untuk kegiatan ataupun pengerjaan tugas di dalam pertemuan ini, bobotnya adalah 15%. Kemudian setelah pertemuan, mahasiswa memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Pekerjaan rumah ini sifatnya individu dan dapat diakses online melalui LMS. Penilaiannya adalah kuantitatif dan persentase dari pekerjaan rumah ini adalah 30%. Kemudian yang ketiga adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini merupakan tes yang menguji kemampuan mahasiswa mengenai statistika deskriptif dan juga peluang. Bobotnya sendiri adalah 26%. Kemudian yang keempat, terdapat tes
Dan tes ini khusus menguji kemampuan mahasiswa mengenai statistika inferensial. Poin penilaiannya adalah kuantitatif dan persentasenya adalah 21% terhadap total nilai. Yang terakhir adalah ujian akhir semester. Tes ini menguji kemampuan mahasiswa dalam analisa prediktif, yakni apakah mahasiswa bisa menggunakan dan mampu mengerti hasil dari regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda. Poin penilaiannya kuantitatif dan persentasenya 8%. Dalam pembelajaran, ada 4 macam interaksi yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa. Yang pertama adalah diskusi, yang biasanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga tidak menutup kemungkinan diskusi ini terjadi melalui media sosial lainnya. Yang kedua adalah tutorial, di mana dosen akan mengajarkan bagaimana menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga adalah permainan dan gamification. Permainan ini bisa dilakukan di dalam kelas, di mana mahasiswa berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan secara berkelompok dan mendapatkan poin. Gamification adalah pengumpulan poin yang dilakukan individu ketika berhasil memecahkan sebuah tujuan pembelajaran. Kemudian, dalam beberapa materi, mata kuliah ini juga meminta mahasiswa untuk memecahkan sebuah studi kasus yang membutuhkan pendekatan statistika. Nah, ini adalah contoh diskusi. Di sini diskusi terjadi ketika pembelajaran. Ini sudah on-site, ya, sehingga ketika perkuliahan mahasiswa dapat langsung bertanya ataupun dapat langsung mengutarakan jika mahasiswa tersebut mempunyai poin-poin di pembelajaran yang lain. Di sini yang kedua ini adalah salah satu penggambaran ketika kelasnya hybrid. Ya, ada beberapa mahasiswa yang belum bisa datang onsite, tetapi diskusi dapat dilakukan antara mahasiswa online maupun mahasiswa yang onsite. Di sebelah sini juga adalah contoh ketika mahasiswa bertanya melalui line tentang bagaimana memecahkan sebuah persoalan yang ada di pekerjaan rumah. Interaksi juga dapat berlangsung secara asinkron. Di sini saya menggunakan Miro, dan ketika itu ada sebuah soal mini case yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Maka mahasiswa dapat menunjukkan hasil kerjanya di sini. Ini adalah kelompok yang berbeda, dan kemudian saya akan memberikan komen. Nah, ini tidak sinkronus, artinya mahasiswa mengerjakan ini secara berkelompok, kemudian saya akan memberikan komen, dan ketika komen saya warna hijau, artinya ini sudah artinya ini adalah review yang kedua. Nah, di sini saya juga memberikan komen, contohnya untuk kelompok ini, saya memberikan komen bahwa mereka belum mengecek datanya, karena kalau mereka menjumlahkan semua persentase ini, maka jumlahnya tidak sampai 100%. Nah, itulah kenapa pie chart-nya juga salah, karena pie chart ini seharusnya totalnya sama dengan 100%. Nah, ini ketika saya memberikan komentar seperti ini, mahasiswa kemudian dapat juga mengupdate jawabannya. Mahasiswa juga bahkan bisa memberikan pesan terhadap teman sekelompoknya, kalau misalnya mereka tidak bekerja di waktu yang sama. Seperti contohnya ini, the correct answer is below the one that we should have evaluated. Nah, jadi diskusi pun dapat berlangsung secara asinkronus dengan menggunakan media-media digital seperti Miro ini. Kemudian untuk tutorial, mahasiswa diajarkan untuk menggunakan Excel untuk menyelesaikan studi kasus ataupun pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan analisa statistik. Sebelum pertemuan, saya sudah menyiapkan dataset yang akan kita gunakan untuk tutorial. Biasanya saya akan memberikan contoh terhadap satu dataset. Contohnya, saya akan menyelesaikan soal di dataset coffee, dan kemudian untuk 3 dataset yang lainnya, saya akan membaginya kepada mahasiswa, mereka dapat mengerjakan secara berkelompok. Saya meminta mereka untuk mendownload dataset ini sebelum kelas. Nah, kalau misalnya ada studi kasus, karena kami ini kan mempelajari statistika bisnis, maka kami akan juga belajar memecahkan kasus bisnis yang membutuhkan metode atau pendekatan statistika. Nah, ketika ada studi kasus, saya juga akan menyampaikannya sebelum pertemuan, dan akan saya upload digital case-nya. Contohnya di sini adalah Oxford Serial, dan seperti biasa saya akan meminta mereka untuk mendownload dataset ini sebelum perkuliahan dimulai.
Nah, untuk gamification, tugas ataupun capaian pembelajaran mata kuliah itu dapat diberikan dalam modul-modul kecil. Contohnya, ketika mempelajari defining and collecting data, maka ada 6 materi kecil yang mereka harus pecahkan. Untuk setiap materi kecil yang berhasil mereka pecahkan, mereka akan mendapatkan poin. Contohnya di sini, untuk mahasiswa bernama Jane, dia sudah mendapatkan 92 poin. Ada beberapa poin yang sudah dia coba pelajari tetapi belum menunjukkan mastery, itu ada 7. Nah, di sini mahasiswa dapat terpacu untuk mendapat banyak poin. Kenapa? Karena poin-poin ini dapat ditukarkan dengan tiket masuk ujian. Saya memang meminta mahasiswa untuk membayar tiket masuk ujian menggunakan poin yang ada. Dengan alasan bahwa kalau kamu sudah mempunyai cukup banyak mastery points, maka saya yakin mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan ujian dengan baik juga. Nah, setelah melalui 1 semester, mahasiswa memberikan respon yang sangat baik. Di sini IP dosen rata-rata yang saya dapatkan adalah 3,7 dari skala 4. Kemudian mahasiswa juga memberikan nilai tinggi untuk hampir semua aspek penilaian. Aspek yang paling tinggi di sini adalah bahwa materi memang sesuai dengan RPS yang sudah dijanjikan di awal semester. Kemudian mahasiswa juga mengatakan bahwa saya sangat bersemangat ketika mengajar. Saya juga mendapatkan beberapa komentar tertulis di sini bahwa saya sudah mengajar dengan baik dan juga dengan jelas. Saya juga mendapatkan apresiasi bahwa saya juga berusaha untuk mengerti mahasiswa dan juga saya terbuka terhadap usulan-usulan, dan saya juga memang sangat hands-in dengan mahasiswa. Ketika mereka ada masalah, mereka boleh line, mereka boleh WhatsApp, dan saya bisa membantu sesegera mungkin. Aktivitasnya dinilai mahasiswa sebagai fun karena memang ada gamification dan juga ada game cepet-cepetan yang dilakukan dalam kegiatan perkuliahan. Kemudian dengan adanya gamification, dengan adanya pengumpulan poin, mahasiswa juga semakin semangat untuk belajar. Nah, di sini kita lihat berapa jam yang mereka habiskan untuk mengerjakan statistika di platform ini. Dan di sini kita bisa lihat bahwa overall score-nya juga sangat-sangat tinggi dan mereka semua perform sangat-sangat baik. Ini adalah kabar yang cukup menggembirakan bahwa pembelajaran statistika semester yang lalu itu sudah dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya mahasiswa mendapatkan materi, tetapi juga mereka dapat meningkatkan digital skill dengan menggunakan Excel, dan saya pun juga mendapatkan feedback yang baik mengenai metode pembelajaran yang lalu. Di sini kita lihat untuk performance analytics-nya bahwa ada memang mahasiswa, di sini ada 1 mahasiswa yang masih mendapatkan nilai di bawah 60. Kemudian ada sekitar 2 mahasiswa mendapatkan nilai antara 60 dan 70. Ada sekitar 4 mahasiswa mendapatkan nilai 70-80, tapi kalau kita bisa lihat nilai rata-rata tengahnya ada di antara 80-90. Kemudian ada juga mahasiswa, ada sekitar 3 mahasiswa yang nilainya di atas rata-rata, yakni di antara 90-100. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah statistika. Kiranya berkenan. Selamat pagi dan have a nice day.